Jelajah Kepri di kota Tanjung Pinang akan menuju kota lama Hulu Riau. Sebuah tempat di Tanjung Pinang yang menyimpan sejarah yang berhubungan dengan Kesultanan Melayu, Johor, Pahang, Riau Lingga sekitar abad ke-17. Setelah melalui jembatan yang indah di atas sungai yang tenang di daerah yang kini dikenal sebagai Sungai Carang, kita akan mengunjungi makam Daeng Celak. Sekarang kita berada di situs Sungai Carang. Dan menurut ceritanya dulu ini merupakan pusat kerajaan atau pusat suatu negara, kerajaan Riau Lingga, Johor dan Pahang, dan atas titah oleh Sultan Abdul Jalil Shah III yang merupakan Sultan Riau dulu. Pada tahun 1673 dititahkan untuk membuka Sungai Carang ini sebagai ibu kota yang baru. Di sini juga masih terdapat makam yang di Pertuan Muda Riau. Dan di sini keindahan alamnya pun juga luar biasa. Nanti kita juga bakal ziarah ke makam beliau ya. Betul Bang Herman. Tetap di Jelajah Kepri. Let's go! Daeng Celak adalah yang di Pertuan Muda Riau II. Biasa disebut juga Opu Daeng Celak Ibni almarhum Latendri Borong Opu Daeng Rilaka. Daeng Celak memegang jabatan yang di Pertuan Muda Riau II yang sejak 1728 hingga 1745 menggantikan saudaranya yang di Pertuan Muda Riau I, Sultan Alauddin Riayat Shah atau Daeng Marewa, yang makamnya ada di sekitar Sungai Carang juga. Tidak jauh dari kawasan pelabuhan tadi, terdapat makam yang di Pertuan Muda Riau II, yaitu Daeng Celak. Dan Daeng Celak ini memerintah dari tahun 1729 hingga tahun 1745. Dan di sebelah makam beliau, tepat di sebelahnya, yaitu makam istri beliau, Tengku Manda, yang merupakan keturunan Melayu asli Riau. Dan Daeng Celak merupakan keturunan dari Bugis. Daeng Celak adalah orang yang menjadikan Riau sebagai sebuah pelabuhan yang maju. Ia juga seorang panglima perang yang berani dan ahli siasat yang bijaksana sehingga Riau ketika itu masyhur di segenap alam Melayu sebagai negeri yang disegani. Keturunan Daeng Celak kemudian tercatat sejarah menjadi pewaris kepada posisi penting di Kesultanan Melayu, Johor, Riau Lingga. Di sekitar makam Daeng Celak terdapat beberapa makam lain yang kelihatannya bukan makam orang biasa, namun tidak tertera namanya. Dari makam Daeng Celak, kita akan menjelajahi makam Daeng Marewa.
tidak jauh dari makam yang di Pertuan Muda Riau kedua, Daeng Celak tadi, agak ke hulu atau agak ke dalam itu terdapat komplek pemakaman Daeng Marewah yang merupakan yang di Pertuan Muda Riau pertama. Dan Daeng Marewah ini memerintah dari tahun 1722 hingga tahun 1728, lalu digantikan oleh Daeng Celak. Daeng Marewah merupakan yang di Pertuan Muda Riau I dan mendapat gelar Sultan Alauddin Riayat Shah. Beliau merupakan kakak kandung dari Daeng Celak. Kisah Daeng Marewah bersaudara ini dikenal dengan Bugis, 5 bersaudara yang berasal daripada Kerajaan Luwu, Sulawesi Selatan. Daeng Marewah dilantik oleh Kesultanan Johor sebagai yang di Pertuan Muda Riau Johor Pahang yang pertama pada tahun 1722 hingga 1728. Yang di Pertuan Muda adalah sebuah jabatan yang setingkat dengan Perdana Menteri berkuasa penuh, di mana segala wewenang dan urusan pemerintahan berada dalam kekuasaannya. Daeng Marewah wafat pada tahun 1728. Di samping komplek makam Daeng Marewah, terdapat komplek makam Bendahara Sultan. Tidak jauh dari makam Daeng Marewah, kita berada di makam Tun Abbas Bendahara Sri Maharaja. Beliau dari Johor pada tahun 1735. Tidak jauh dari lokasi makam-makam bangsawan Bugis ini, jelajah Kepri akan melihat kota lama yang dikenal saat ini sebagai Kota Rebah. Kota tua ini hanya menyisakan gerbang, selebihnya adalah puing-puing bangunan dan dinding benteng yang roboh dimakan usia. Sekarang kita berada di situs Istana Kota Lama yang lebih dikenal dengan Istana Kota Rebah, dan ini merupakan pusat pemerintahan dan pusat kerajaan dari Kerajaan Riau Lingga Johor Pahang. Tempat ini merupakan bekas pemukiman yang didirikan pada tahun 1673 oleh Laksamana Johor, Tun Abdul Jamil, yang mendapat perintah oleh Abdul Jalil Shah III untuk mendirikan pemukiman di Sungai Carang, Hulu Riau di Pulau Bintan. Permukiman di Sungai Carang ini kemudian dikenal dengan nama Riau Lama. Di beberapa tempat terdapat susunan batu seperti batu nisan atau sebuah makam. Ya, jadi Explorer bagian dari peninggalan sejarah yang ada di Istana Kota Rebah ini, salah satunya selain makam dan juga ada bekas tembok. Dan ini kita lihat tebalnya setebal ini, hampir 40 cm. Dan saya juga tahu ini dulunya mungkin tembok istana ataupun sebuah benteng. Karena posisinya di pinggir Sungai Hulu Riau, dari puing-puing terlihat awalnya tempat ini merupakan benteng untuk melindungi Kerajaan Johor.
Kemudian, Riau Lama menjadi makmur dan menjadi pintu masuk perdagangan regional yang semakin menonjol di Selat Malaka. Hulu Riau pernah menjadi ibu kota Johor pada masa pemerintahan Sultan Ibrahim, ketika ia memindahkan ibu kota dari Batu Sawar, kota tinggi di Semenanjung Johor. Riau Lama kemudian menjadi ibu kota kesultanan selama 65 tahun, dari tahun 1722 hingga 1787. Setelahnya, pusat kesultanan pindah ke Daik Lingga. Kota Tanjung Pinang memang menyimpan banyak hal yang menarik untuk dijelajahi. Ia seperti titik simpul perjalanan sejarah sebuah empire, bangsa Melayu. Ya, Explore, tadi kita sudah keliling-keliling di dalam kawasan Komplek Istana Kota Lama Rebah. Merupakan kawasan kerajaan pertama sebelum adanya Kerajaan Riau Lingga dan pusat pemerintahan yang ada di Pulau Penyengat. Saya Herman Asyari. Saya Dava Permana. Sampai jumpa di episode Jelajah Kepri selanjutnya. Tetap di Jelajah Kepri. Let's go!